apa, iya nggak? Nah, Pak Sani saya tantang begitu. Nah, alhamdulillah Pak Sani ini bisa, Pak Sani. Dia ngerti di CT-nya karena ini terus dia mapping, ya. Terus dia bandingkan problem apa, penulisnya siapa, masalahnya apa. Kalau dari intersample decorrelation tergantung domainnya ya Bapak Ibu ya. Lalu interbit decorrelation, interchannel, entropi dan sebagainya dia definisikan sesuai dengan kebutuhan open problem yang ada. Lalu cari posisinya di mana. Sampai situ nggak Bapak Ibu? Kalau menulis. Ya, itu harus tuh, ya. Kalau enggak nanti akan ini. Nah, akhirnya ditulis, akhirnya Pak Sani berani mengambil kesimpulan. Ya, ini kesimpulannya, ini harusnya pakai PPT. Kesimpulannya adalah dia memilih kompresi 3 dimensi menggunakan SPIHT. SPIHT itu seperti apa ya? Algoritma kompresi yang di JPEG, tapi dia versi untuk sinyal processing-nya. Lalu dia buat interkoneksi bit, matematiknya agak digeser sedikit, terus dari sisi pemrograman akhirnya dia bisa masuk ke jurnal bagus, lulus S3. Itu namanya S3 Bapak Ibu. Itu namanya doktoral. Ada namanya kontribusi, ada namanya originality. Kontribusinya apa? Kontribusinya Pak Sani adalah menemukan suatu algoritma yang bisa mengkompresi lebih dari yang lainnya dari sisi performance-nya. Itu namanya kontribusi nilai tambah. Originality-nya apa? Originality belum ada orang yang melakukan interbit correlation, inter dan antar bit correlation dengan channel di wavelet. Novelty-nya apa? Pak Sani bisa mendefinisikan step by step algoritmanya berbentuk matematik dan algoritma. Sehingga pas nulis paper dia diterima di konferensi yang top dan jurnalnya lumayan top. Sayangnya Pak Sani waktu itu ya karena harus lulus di dalam 3 tahun 4 tahun dia tidak mencoba untuk jurnal yang top banget. Nah, tahun ini saya ada mahasiswa bisa tembus kedua jurnal Q1 Bapak Ibu. Ya, karena bisa seperti dan dia akan sanggup insya Allah 2 lagi masuk ke Q1. Ya, karena tadi dia cukup kuat menjalani seperti ini. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah punya modal nih. Apa yang mau ditulis, apa yang mau diekspresikan dalam tulisannya. Ya, ini ya menyimak dulu, siap. Jadi artinya memang ini boleh dijawab nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu di chat atau Mbak-mbak. Apakah Mas-mas sama Mbak-mbak dan Bapak Ibu melakukan penelitian dengan cara seperti ini? Coba, ada yang bantu menjawab nggak? Ada yang seperti ini nggak sebelumnya? Ya, baik lagi introspeksi. Wah, ini malah Pak Auzi ini ya. Ya, ada yang bilang belum. Ya, ya kalaupun belum juga banyak sih cara. Ini tapi salah satu cara yang mudah. Ya. Ya, ada yang bilang sudah dibuat matriks, tapi matriksnya sampai sedalam ini enggak? Nah, itu ya. Jadi matriksnya sampai sedalam ini, terus saya bilang matriksnya sedalam ini, lalu referensinya ya yang terbaru Bapak Ibu. Jadi matriksnya jangan referensi yang mungkin juga bukan Q1 dan sebagainya. Juga bagaimana cara mempelajari jurnal supaya mudah. Nah, ini. Jadi gini, oh ya ini bagus nih pertanyaan nih, saya jawab ini. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ini harus punya namanya tim riset yang tanggung jawab. Ya. Kebetulan saya kan koordinator, saya juga punya. Adalah supervisor yang mengerti posisi penelitian Bapak Ibu. Ya. Ini penting kalau kita sebagai supervisor. Lalu tidak semua keilmuan itu nggak mungkin kita ngerti semua.
menjembatani mahasiswa yang tadi keilmuannya mungkin belum untuk bisa sampai ke level tertentu. Caranya bagaimana? Nah, ini deh. Wah, saya kok membaca jurnal tapi agak susah. Atau bagaimana caranya supaya jurnal itu cepat mudah dipahami. Bapak Ibu harus back to basic, mengupas detail. Nah, kalau di tempat saya dulu ya sebelum ada COVID ini saya bilang kalau kita mau belajar deep learning, coba kita belajar dari statistiknya diulang. Ada 1 minggu kita ngulang statistik semua, kita bedah buku dan sebagainya, ya sehingga basic-basic itu sudah ada seperti apa namanya PCA itu apa, matriks manipulasi itu apa, terus kalkulus apa persamaan diferensial order 2 itu seperti apa, diferensial parsial itu seperti apa, ya, kalau statistik itu seperti apa, terus kalau di fisika itu seperti apa itu wavelet dan sebagainya. Itu harus tahu, kalau nggak nanti Bapak Ibu baca sesuatu nggak ngerti-ngerti di jurnal. Nah, itu kira-kira yang Lalu ada pertanyaan ini, buku apa saja yang layak jadi rujukan. Jadi begini Bapak Ibu, saya lupa tadi ngomong. Bapak Ibu itu setelah memilih bidang, contoh ya, saya setelah memilih bidang robotik, kan saya kan ini guru besar di kecerdasan buatan sama robotik. Saya ngomong yang robotik dulu. Waktu saya memilih bidang robotik, saya langsung cari orang-orang top yang H indeksnya di atas 50 yang bidangnya robotik Bapak Ibu. Ya, ataupun computer vision lah contohnya. Yang computer vision ini siapa jagoannya yang high indeksnya, kan juga konferensinya kan jurnal PAMI, jurnal apa ACCV, dan tahu-tahu jurnalnya dilihat siapa author yang top-top di sana. Dilihat bukunya apa saja yang top, pengarangnya dari situ. Itu dasarnya tuh. Ya. Dan kita bayangkan ya kita akan bersaing dengan mereka, makanya kita harus bisa ke level tertentu biar kita bisa bersaing dengan cepat, kita mempelajari kedalaman dari mereka. Mohon maaf, nah ini bukan berkata sombong, jangan membaca buku terjemahan, tambah pusing nanti. Ya, makanya Bapak Ibu harus mengerti bahasa Inggris dan sebagainya. Buku-bukunya langsung jadi dari referensi utamanya. Kalau terjemahan kadang-kadang tambah bingung dan banyak distorsinya Bapak Ibu. Contoh, ya, ini computer vision saya nggak terlalu dalam ya. Kira-kira silahkan nanti Bapak Ibu. Ya, saya mungkin yang agak robotik ya. Waktu saya bilang cari probabilistik robotik, saya cari tuh. Ada seorang yang H index 100 namanya siapa Mas Grafika pengarang probabilistik robotik itu? Kok saya lupa. Nah, itu pengarang itu H index 100, dia bikin homepage dan ada tuh bukunya tuh dipakai di Carnegie Mellon, di Stanford dan sebagainya. Sehingga itu jadi buku acuan saya. Dan itu yang dikupas di lab, Bapak Ibu. Bahkan buku itu saya sengaja waktu kuliah robotika, saya kupas habis itu, Pak. Sehingga saya belajar probabilistik, belajar apa dan sebagainya. Karena probabilistik robotik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh seperti Sebastian Thrun. Nah, ya Sebastian Thrun itu papernya apa dan sebagainya. Jadi sampai tahu begitu Bapak Ibu. Nah, ini terus ada juga nih contohnya kalau penelitiannya itu tertutup teknologi militer. Saya juga sama militer Pak. Ya, tapi nggak semuanya tertutup. Sekarang tidak ada yang tertutup Pak. Jurnal militer, misil dan sebagainya. Nah, mungkin kalau tertutup ada yang terbuka. Nah, yang tertutup itu Pak Andrea Wahyudi ini bisa kerjasama sama militernya. Sehingga datanya sebagian boleh dibuka dan valid datanya. Sama saya juga ada beberapa dengan kegiatan militer, riset misil dan roket. Kebetulan saya juga dulu sama Lapan ya, membuat trajektori. Nah itu sampai begitu Pak. Waktu saya sama Lapan itu, saya belajar trajektori dan akhirnya saya beli buku lagi itu. Tanya sama Mas Grafika sama Mas Robi. Seluruh buku mengenai roket, kendali dan sebagainya, saya langsung beli Bapak Ibu. 10 buku tuh, belum kebaca sih. Sampai seperti itu Pak, itu investasi, baca buku, ngerti. Kalau nggak gitu kayak kita mati, kita sebagai researcher. Cuma tahu luarnya saja dan sebagainya, itu berbahaya. Kurang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang di Q&A apa aja pertanyaannya nih?
Coba saya lihat satu-satu yang Prof. Wisnu bagaimana road penelitian ekstra kontribusi di setiap pencapaian. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Buku-bukunya ya. Nah, ini bukan dari penyedia jurnal resmi. Maksud saya gini Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan orang yang bisa memberikan, contohnya kalau zaman dulu saya masih mahasiswa, saya punya kolega saya yang lagi sekolah di luar negeri. Zaman dulu kan susah tuh download jurnal-jurnal top. Saya kadang-kadang minta sama dia, nggak apa-apa, tapi namanya kolaborator. Saya nggak tahu loh kalau jurnalnya ini Skyhub ataupun, oh ya